sebaiknya puasa itu harus meningkatkan 3 hal, yaitu adalah takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan bulan Ramadan kali ini, insya Allah ke depan kita akan membahas tafsir secara tematik, yaitu ayat-ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga ini bisa mendapatkan faedah, menambah keilmuan buat kita, sehingga tsaqafah kita semakin bertambah, ketakwaan kita juga semakin bertambah, pengetahuan kita juga semakin bertambah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang satu ayat yang mungkin sudah sama-sama sering kita dengar pada bulan Ramadan, yaitu ayat yang dikaitkan dengan kewajiban berpuasa Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Baik, kita rujukan utama pada kesempatan kali ini adalah kitab karangan dari Syekh Atha Abu Rustah, yaitu At-Taisir fi Usulit Tafsir, yaitu tafsir surat Al-Baqarah dari Syekh Atha Abu Rustah. Beliau merupakan amir dari Hizbut Tahrir, ya, amir yang ketiga. Semoga Allah merahmatinya. Dan di dalam kitab ini sungguh sangat luar biasa. Di dalam tafsir ini beliau memaparkan tentang tata cara penafsiran yang benar, ya, bahwasanya Al-Quran itu harus ditafsirkan sebagaimana pemahamannya para sahabat, ya, orang-orang terdahulu, ulama-ulama salaf memahami Al-Quran, sehingga penafsiran dalam ayat-ayat Al-Quran tidak terlalu jauh, ya, sehingga kehilangan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-marifu Syekh Atha Abu Rustah, ya, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurang lebih maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syam, kutiba diwajibkan, telah diwajibkan atas kalian asyamu, puasa, syam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaquna, harapannya adalah agar kalian bisa menjadi bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalam ayat ini, ya, terdapat berbagai macam faedah. Di antaranya yang Syekh Atha Abu Rustah tuliskan, ya, yubayyinullahu fi hadhil ayati ma yali. Yubayyinu, menjelaskan, Allahu, siapa Allah, fi hadhil ayati, pada ayat ini, ma yali, yaitu sebagai berikut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, Allah SWT menjelaskan yang pertama, annallaha subhanahu faradus siyama 'alal ladzina amanu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan asyam, puasa, kepada orang-orang yang beriman, al-ummatil islamiyah, yaitu kepada umat Islam, ya, seluruh umat Islam, ya, adalah diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kama faradahu 'alal umamis sabiqati, sebagaimana Allah juga telah mewajibkan puasa itu, ya, atas umat-umat sebelum kita,
ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebelum umat Nabi Muhammad, ya, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya seluruh nabi-nabi, umat-umat sebelum kita adalah diwajibkan sama Allah juga berpuasa. Begitu, ya. Wal mumatsalatu huna fi fardis siyami wa laysa fi adadi ayyamihi wa tahdidi syahrihi. Tapi, ya, wal mumatsalatu huna, perumpamaan kewajiban puasa di sini adalah fi fardis siyam, yaitu persamaannya adalah persamaannya di kewajiban puasanya. Jadi sama-sama pernah diwajibkan puasa, gitu. Sama-sama wajib puasa. Ya, walaysa fi adadi ayyamihi, tapi tidak sama, bukan persamaan dalam jumlah hari puasanya. Kalau umat Islam ya puasa 1 bulan. Ya, bisa 29 hari atau 30 hari. Tapi umat terdahulu wallahu a'lam bishawab. Karena itu perkara gaib. Sedangkan dalam perkara gaib, ya, kita membutuhkan dalil yang qat'i. Sementara tidak ada dalil yang qat'i yang menunjukkan berapa hari mereka puasa, batasan puasanya mulai dari kapan sampai kapan, tidak ada dalil qat'i yang menyebutkannya. Maka kita hanya mengimani bahwasanya orang terdahulu juga wajib puasa. Ya, walaysa fi adadi ayyamihi wa tahdidi syahri. Tapi kita tidak mengetahui, ya, jumlah hari mereka kewajibannya berapa dan bulannya juga bulan apa, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Falaysan nasu ala hadza, maka nas ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini bukan menunjukkan atas hal demikian, yaitu jumlah atau bulan tertentu ketika umat terdahulu puasanya kapan kita nggak tahu. Bal ala fardis siyami, tapi hanya menunjukkan bahwasanya kewajiban puasa juga telah diwajibkan oleh umat terdahulu, sama-sama wajib. Cuman tata caranya, jumlah harinya, bulannya kita tidak mengetahui. Kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sama-sama penekanan dalam ayat ini adalah tentang kewajiban berpuasanya, ya, bukan tentang jumlah hari atau bulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, amma limadza asyamu fardun. Adapun kenapa puasa itu disebut fardun, wajib, ya. Fi hadhil ayati, ya, di dalam ayat ini fa lima yali. Maka berikut, ya, akan kami bacakan alasan kenapa puasa itu wajib hanya dari ayat yang tadi, ya, kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba, telah diwajibkan. Itu kan telah diwajibkan itu adalah kalimat khobar. Ya, mana perintahnya? Ya kan? Ya, maka kita akan bahas yang pertama, ya, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Hada khobarun fi sighati thalab. Ini adalah kalimat khobar, kalimat berita, tapi dalam bentuk sigotnya adalah sigot thalab, perintah. Maksudnya adalah sumu, berpuasalah kalian. Tapi perintah Allah dengan menggunakan sigotnya adalah menggunakan khobar, tapi sigotnya adalah sigot perintah. Maksudnya Allah pengen memerintahkan sumu, berpuasalah kalian, ya, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa, begitu. Yang kedua, tartibu qada'in lisiyami inda adami siyamil maridi wal musafiri qarinatun alal jazmi fit talabi. Jadi tartibul qada'in, kewajiban untuk mengqadha lisyami, ya, bagi puasa, mengqadha puasa, ya, inda adami siyami, ketika orang itu tidak berpuasa, ya, adami siyami al-maridi wal musafir, dikarenakan mereka tidak puasa karena mereka sakit atau karena mereka menjadi musafir, orang yang dalam perjalanan. Nah, orang yang dalam perjalanan, orang yang sakit itu tidak berpuasa boleh, ya, akan tetapi nanti ada kewajiban untuk mengqadha, tartibu qadha, ya. Qarinatun, ya, kewajiban untuk mengganti itu menjadi qarinah, indikasi
ya, alal jazmi, bahwasanya perintah puasa itu adalah jazm, ya. Ya, kemudian alal jazmi fit talabi, pada perintah tersebut. Ya, fahuwa law lam yakun talaban jaziman, ya, lama tarattaba alaihi qada'un. Seandainya perintah itu bukan perintah yang jazm, maka pasti Allah tidak akan memerintahkan untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan bagi orang yang sakit dan musafir. Ya, karena di dalam terminologi usul fikih sendiri, kalau kita belajar usul fikih itu, maka sesuatu kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah ketika Allah memerintahkan dan perintahnya itu jazm, ya, perintahnya itu pasti, maka itu disebut wajib, fardhu. Bagaimana contohnya? Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kemudian ada celaan bagi yang meninggalkannya. Ya, contohnya wa aqimus shalah. Ya, Allah perintahkan untuk sholat. Ya, kan perintah doang, belum menunjukkan itu wajib atau tidak. Tapi kemudian, ya, di dalam ayat yang lain Allah kemudian menggambarkan masalah kamu fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Maka mereka menjawab lam nakum minal musallin, kami dulu tidak pernah sholat. Berarti apa? Adanya perintah untuk sholat, kemudian adanya akibat dari tidak sholat dalam masuk neraka, maka itu qarinah atau indikasi bahwa sholat itu wajib, sholat lima waktu. Ya, begitu juga dengan puasa. Adanya kewajiban mengqadha, ya. Ketika ada perintah, ketika ditinggalkan ada kewajiban qadha, maka qadha itu, perintah qadha menunjukkan perintah itu adalah perintah jazm, sehingga puasa itu menjadi kewajiban fardun. Tapi kalau perintah doang, kemudian tidak ada celaan bagi yang meninggalkannya atau tidak ada akibat, ya, yang serius ketika meninggalkan, maka itu disebutnya sunnah saja, ya, sunnah. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya, maka disebutnya mubah. Kalau ada larangan kemudian ada celaan bagi melakukannya, maka itu disebutnya haram. Kalau ada larangan kemudian tidak ada celaan bagi melakukannya, disebut makruh. Ini adalah terminologi usul fikihnya, ya kan, yang bagaimana hukumnya itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kenapa puasa ini disebut wajib? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada akibat bagi yang meninggalkannya, itu mengqadha. Maka disebut puasa itu adalah wajib. Ya, apa itu qarinahnya? Qarinahnya adalah di ayat selanjutnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Faman kana minkum maridan. Maka jika ada di antara kalian, ya, maridun itu sakit, ya, aw ala safarin, atau kalian itu berada dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka, ya, hitungannya adalah diganti dengan hari-hari yang lain yang sama. Misalkan sakitnya 5 hari, nggak puasa 5 hari, diganti 5 hari. Sakitnya 1 hari diganti 1 hari, atau pergi bepergian safarnya 1 minggu diganti 1 minggu, seperti itu. Walidzalika fatolabus syami tolabun jazimun. Oleh karena ayat inilah, maka kewajiban berpuasa, perintah puasa adalah perintah yang jazm, ya, perintah yang pasti, fayakunu fardon, maka puasa itu menjadi fardu, menjadi wajib. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, wa kadzalika fa inna faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian apa asy-syahra, ya, kepada bulan, maksudnya bulan sabit, hilal, ya, bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya berpuasa, perintah Allah. Ya, tolabun bisyami liman syahida syahra ay al-hadiru al-muqimu. Yaitu perintah untuk berpuasa bagi orang yang mendapati bulan. Ya, itu apa? Bulan Ramadan. Ay al-hadirul muqim, yaitu orang yang hadir dan orang yang mukim. Kalau musafir boleh tidak berpuasa. Tapi kalau orang yang hadir di situ menyaksikan adanya hilal Ramadan, kemudian dia mukim di tempatnya, maka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, wa qauluhu ta'ala ba'daha,
Dan firman Allah SWT setelahnya, wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ya, akan tetapi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka hitungan ya penggantinya adalah diganti pada hari lain. Qarinatun 'alal jazmi, itu juga menunjukkan atas jazmnya perintah itu. Li'annaha tarattaba qada'an 'alal maridi wal musafir. Karena ayat ini memerintahkan, mewajibkan mengqadha ya puasa 'alal maridi atas orang yang sakit wal musafiri ya, dan orang yang bepergian. In lam yasumu, jika mereka tidak berpuasa. Tapi bisa jadi ada orang sakit memaksakan diri puasa, nggak masalah. Atau orang bersafar memaksakan diri puasa, nggak masalah. Boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau dia nggak berpuasa kemudian diwajibkan untuk mengqadha, wa hada yadullu ala anna talaba jazimun. Ya, dan ayat ini menunjukkan bahwanya perintah itu adalah perintah yang jazm, ai anna shauma fardun. Maksudnya adalah bahwasanya puasa itu adalah fardu, wajib. Kemudian selanjutnya yang keempat, hada min haitsul kitab. Ini adalah perintah dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, karena sumber hukum dalam Islam ada Al-Qur'an, As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma' sahabat dan qiyas. Itu yang disepakati sama seluruh para ulama. Ya, kemudian yang selanjutnya ya, wa amma as-sunnatu fa ahaditsu katsiratun minha. Ya. Adapun dari sisi as-sunnah yaitu hadis, maka banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah fardu. Ya, minha hadis Umar ya, alladhi yarwi ya fihi jawabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang di dalamnya memuat jawaban Rasulullah SAW li Jibril alaihi salam, kepada Jibril alaihi salam, indama sa'alahu 'anil Islam. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Ya, akhbirni 'anil Islam. Wahai Rasul, jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati al-maktubah ya, dan kamu menjalankan salat maktubah, salat 5 waktu. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ya. Hadis ini adalah riwayat Muslim. Ya. Fa maudu'u su'al, maka topik dari pertanyaan ini huwa al-Islam, yaitu tentang Islam. Ya, jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Ya, wa huwa fardun 'alan nas. Ya. Dan itu jawaban-jawaban itu menjadi kewajiban atas manusia, kafatan semuanya. Yang dari jawaban itu. Ya, tadi yang pertama ada syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ya, 5 itu menjadi kewajiban bagi umat Islam. Ya, sebagaimana firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari selain agama Allah, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalan-amalan darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau merugi di akhirat berarti dia masuk ke dalam neraka. Surat Al-Imran ayat 85. Wa dzikrus shaumi fi jawabi Rasulullah sallallahu alaihi Islam. Adapun Rasul menyebutkan tentang puasa ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril ya tentang Islam, ya dulu ala anna shauma fardun. Itu menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah fardu wajib. Ya, wa fardun azimun, bahkan itu adalah kewajiban yang agung, yang sangat besar. Wa kadzalika hunaka ya riwayatun. Dan ada juga suatu riwayat ya, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat
bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, kemudian menegakkan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana, yang keempat adalah puasa bulan Ramadan, ya, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu, ya. Wa ma yaqumu alaihi al-bina'u huwa, ya, dan apa-apa yang tegak atasnya suatu bangunan, huwa wasfun, adalah suatu sifat mufhamun yang dipahami, yufidul jazma, yang ya berfaedah itu jazm. Jadi yang namanya rukun atau pondasi itu sifatnya wajib. Kalau kita membangun rumah, kita wajib membangun pondasinya dulu. Kalau tidak ada pondasinya, maka rumahnya akan roboh. Maka kalau disebutkan sebagai buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara, maka 5 perkara itu adalah fardun, wajib. Ya, itu. Kemudian yufidu al-jazma fi talabi fahadil khamsah, maka 5 perkara ini waradat finnas, yang telah turun di dalam satu nas, bi anal islama yubna alaiha ayyun, bahwasanya dalam Islam itu dibangun di atasnya suatu perkara, hiya min arkanil Islam, yaitu termasuk rukun-rukun Islam, ya. Wa bittali fasaumu fardun, oleh karena itulah maka puasa itu adalah fardun, wajib, ya. Yang ketiga, ja'alallahu subhanahu hikmatan lisyami. Di dalam ayat Al-Baqarah, ya, 183, Allah menjadikan, ya, hikmah bagi puasa. Jadi hikmah, wahya at-taqwa, yaitu ketakwaan, la'allakum tattaqun, ya. Takwa itu adalah hikmah, ya. Faqala subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Wattaqwa khasyatullah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Wa ta'atuhu, dan taat kepada Allah. Wal isti'dadu lil liqa'ihi, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, ya. Kama arrafahu ba'du sahabat, sebagaimana para sahabat itu mendefinisikan istilah takwa. Jadi takwa itu harus terpenuhi unsur pertama, kata para sahabat, al khaufu minal jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, mengamalkan at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, diamalkan semuanya. Wal isti'dadu liyaumir rakhil, dan mempersiapkan diri ketika masih di dunia, liyaumir rakhil, pada hari ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa, kemudian hikmahnya harus kita dapatkan, yaitu apa? Ketakwaan. Takwa itu adalah takut kepada Allah, kedua menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ketiga adalah mempersiapkan diri ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, ya, fa'ala shaimi ayyahrisu ala tahqiqi hadhil hikmah. Oleh karena itulah maka wajib bagi umat Islam untuk, ya, merealisasikan hikmah ini, untuk mendapatkan hikmah ini, ya, min siyamihi, dari puasanya, li anallahu subhanahu qad ja'alat taqwa hikmatas siyami, karena Allah telah menjadikan takwa itu adalah hikmah bagi orang yang berpuasa. Indama faradahu subhanahu, ketika Allah SWT itu mewajibkan untuk puasa. Ketika orang menjalankan puasa, maka hikmahnya itu adalah mendapatkan ketakwaan. Ya, falyanduril mar'u fi siyamihi, maka hendaknya manusia atau kita itu melihat pada puasanya. Hal zadahu khasyatan lillahi subhanahu wa ta'atan lillahi wa rasulihi, apakah puasanya itu menambah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wa isti'dadan liliqa'ihi, dan menambah persiapan ketika dia akan bertemu dengan Tuhannya, bil iksari min fi'lil khairat, dengan cara memperbanyak melakukan kebaikan, ya. Fayakunu siyaman shadiqan, maka kalau orang yang bertambah ketakwaannya itu, maka puasanya adalah menjadi puasa yang benar, ya, yuhaqqiqu bihi ajron adiman, yang akan mendapatkan dengan puasa itu pahala yang sangat besar, khalison, yang bersih, min rabbil alamin,
yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa busyron, ya, zakiyatan thayyibatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kabar gembira, ya, yaitu berupa apa? Pensucian, ya, dari Rasulullah SAW, ya. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan, kullu amali ibni adama lahu illa sauma. Setiap amal-amal ibnu Adam adalah untuknya kecuali amal puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Jadi puasa itu adalah pahalanya sangat luar biasa, melebihi amal-amalan yang lain. Kenapa? Karena Allah merahasiakan. Kalau Allah sudah merahasiakan balasan bagi umatnya, bagi hambanya, maka itu menandakan balasannya itu balasan yang sangat besar, melebihi amalan-amalan yang lain. Bonusnya sangat luar biasa. Ya, kalau kita merahasiakan sesuatu, biasanya rahasia itu sangat besar. Allah merahasiakan pahala bagi orang yang berpuasa. Berarti pahala itu adalah sangat besar. Seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebaikan, kebahagiaan. Ya, farhatun inda fitrihi, ya, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa ukhra inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ya, amma in lam yuhaqqiq hikmatasyam. Adapun jika ternyata ketika kita puasa ternyata hikmahnya tidak kita dapatkan. Hikmah puasanya dapat. Orang puasa masih saja nggak takwa-takwa, masih maksiat, ya, masih korupsi, masih ribawi, masih melakukan maksiatan-kemaksiatan yang lain, ya, fal yu'allij hadzal amra. Maka hendaknya dia memperbaiki puasanya. Ya, qabla ayyatiya yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun, sebelum datang suatu hari yang tidak ada manfaatnya, hartanya, dan anak-anaknya. Jadi sebelum datang hari kiamat, sebelum kematian datang, maka hendaknya memperbaiki puasanya. Sebaiknya puasa itu harus meningkatkan 3 hal, yaitu adalah takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Ya, illa man atallahi biqalbin salimin, kecuali orang yang mendatang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari satu ayat saja surat Al-Baqarah ayat 183, ya, kita bisa mengambil banyak faedah, ya, bahwasanya dari sinilah kemudian kita dapat diperintah untuk berpuasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Kemudian ketika kita menjalankan puasa Ramadan, Allah menjanjikan akan mendapatkan hikmah, yaitu ketakwaan. Kenapa ketakwaan disebut sebagai hikmah? Ya, hikmah takwa. Karena, ya, yang namanya hikmah itu setiap orang itu berbeda-beda hasilnya. Ada orang puasa nambah ketakwaan, nambah banyak amal-amal baiknya. Ada orang puasa yang biasa-biasa saja. Artinya itu hikmah yang didapatkan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi takwa itu bukan akibat dari orang puasa itu nanti akan menjadi takwa. Kalau akibat berarti sebab, puasa menjadi sebab orang bertakwa. Kalau sebab itu pasti hasilnya. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan ketakwaan. Berarti puasa bukan sebab menjadi orang takwa. Ya, tapi ya, takwa itu adalah hikmah bagi orang yang berpuasa. Nah, takwa itu apa? Tadi, ya, sebagaimana kita tekankan, maka perlu digarisbawahi, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Pertama harus takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rakhil, dan mempersiapkan diri untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menambah manfaat bagi kita semua. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan banyak mengkaji kitab-kitab Allah, yaitu tafsir tematik ayat per ayat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.